Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Gimana setelah menyaksikan dua video pendahuluan dari akuntansi list? Mudah-mudahan sahabat semua sudah siap untuk mendengarkan materi berikutnya. Karena di video kali ini kita akan mulai masuk ke dalam perspektif akuntansi atau bagaimana cara perusahaan lesi melakukan pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi sewa. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat di dalam memahami akuntansi sewa untuk lesi. Ya, pertama, bahwasanya transaksi sewa yang dilakukan lesi akan berdampak pada kapitalisasi aset di dalam laporan posisi keuangan maupun pengakuan kewajiban di sisi kreditnya. Ya, jadi di sini teman-teman semua itu akan ada kapitalisasi aset ya dan juga pengakuan kewajiban. Di mana hal ini tidak terjadi ketika dulu transaksi sewanya diklasifikasikan sebagai operating lease ya. Karena sekarang sesuai dengan PSAK 73 seluruh transaksi lesi merupakan finance lease, maka ini tentu saja dampaknya ada penambahan aset namun diiringi dengan penambahan kewajiban sehingga sebenarnya secara aset bersih ini netonya itu akan nol gitu ya. Nah, seperti catatan yang tadi bahwasanya bisa saja sih lesi tidak mengaku itu sebagai finance lease kalau transaksinya seperti ini ya. Nilainya rendah di bawah $5.000 ya atau jangka waktu sewanya maksimal 12 bulan. Ya. Nah, ini tadi asetnya itu bukan berupa aset tetap, tapi hak untuk penggunaan aset, namanya right of use asset ya, hak aset hak guna istilahnya gitu ya. Dan sewa liabilitas sewa. Kemudian masa sewanya ini unik, masa sewanya itu tidak hanya meliputi periode sewanya, tapi termasuk ditambah kalau ada opsi untuk memperpanjang periode. Jadi misalkan kalau periode sewanya 8 tahun, kemudian ada opsi perpanjangan 1 tahun oleh lessor dan itu secara probable akan dilakukan oleh lesi, maka yang dimaksud dengan lease term itu adalah 9 tahun tadi, bukan 8 tahun gitu ya. Jadi periodenya itu periode non cancelable dan juga mencakup adanya bargain renewal option ya. Kemudian teman-teman semua, ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman harus memahami list payment-nya apa saja ya. Padahal prinsipnya itu ada pembayaran tetap tiap bulan, tiap periode tertentu yang mungkin 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Kemudian ada pembayaran variabel yang bisa ada indeks pembayaran variabel itu ya berarti ada semacam perhitungan interest di sana ya. Kemudian ada ini kita sebut dengan nilai residu yang dijamin lesi, artinya itu ketika sang lessor memberikan hak sewa atau hak guna kepada lesi, maka si lesi ini memberikan jaminan bahwasanya asetnya nanti di akhir kontrak itu akan dijamin mempunyai nilai sisa dalam nominal tertentu. Supaya apa? Supaya lesi ini tetap melakukan pemeliharaan atas aset yang disewanya. Jadi nggak lucu dong, misalkan kalau aset yang disewa oleh lesi itu malah jadi rusak sama sekali, sehingga nilai bukunya ketika di akhir kontrak malah nol. Tentu saja itu tidak dikehendaki oleh lessor, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai residual yang digaransi. Artinya kita pengen lesi ini punya tanggung jawab untuk memelihara ataupun merawat aset yang disewanya dari lessor. Ya. Nah, ini nanti akan kita bandingkan bahwasanya seharusnya guaranteed residual value sebesar expected residual value-nya. Gitu ya. Harusnya sebesar, jangan sampai expected residual value-nya ini lebih rendah daripada nilai residu yang digaransinya, karena kalau lebih rendah tentu harus ada penambahan biaya lagi bagi lesi. Ya. Nah, yang keempat, akan ada pengaruh ke list payment kalau ternyata di dalam kontrak sewa itu ada namanya BPO ya, bargain purchase option, itu ada hak atau hak opsi, ada opsi untuk membeli di akhir masa kontrak. BPO, tentu saja nilai BPO ini akan berpengaruh pada list payment-nya. Kemudian teman-teman semua, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat diskontonya nih ya. Apa yang dimaksud tingkat diskonto ini? Tentu saja karena list payment ini ditentukan oleh lessor nilainya, kita ingin melihat berapa sih nilai implicit interest rate-nya ya yang dikehendaki oleh lessor gitu ya.
Nah, jika diketahui kita akan menggunakan memang implicit interest rate di sini. Atau borrowing interest rate ya, bunga pinjaman lesi kalau memang implicit interest rate-nya tidak diketahui. Nah, di sini kita menggunakan annuity due, bukan ordinary annuity ya. Ini apa namanya? Tingkat diskonnya akan beda antara annuity due dengan ordinary annuity gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman harus bisa membuat tabel amortisasi dengan menggunakan metode effective interest rate yang pernah kita buat di surat utang ya. Nah, ini partai puncaknya nih. Partai puncaknya adalah bagaimana kalau lesi itu bisa mengukur berapa nilai right use of asset dan berapa nilai lease liability. Ya. Jadi teman-teman semua, ketika sang lesi ini menyewa properti tertentu dari lessor, maka di awal-awal pencatatan dia harus mengakui sebesar jumlah lease liability awalnya, ya. Kemudian tambah pembayaran awal, dikurangi insentif, kalau ada ditambah initial direct cost, ya. Nah, selanjutnya nanti setiap periode tertentu pakai model biaya atau model nilai wajar ya, tergantung ya. Kalau model nilai wajar kan dia akan ada revaluasi. Sementara lease liability sendiri itu ngitungnya dari mana? Tentu dari present value gitu ya. Dari present value yang menggunakan implicit interest rate ya. Mohon maaf, selalu berpindah-pindah ya. Jika bunga lesornya diketahui atau borrowing interest rate pakai bunga pinjaman lesi. Jadi yang pertama memang kita melihat dari bunga lesornya dulu karena memang lease payment kan ditentukan oleh lesor. Selanjutnya akan mengakui beban bunga dan juga pembayaran sewa ya. Dan apabila juga terdapat perubahan kontrak seperti itu ya. Ini hal-hal penting yang perlu teman-teman pahami berkaitan dengan akuntansi sewa untuk lesi, yaitu lease term-nya seperti apa, berapa lama periodenya, kemudian lease payment-nya isinya apa saja, dari mulai pembayaran tetap hingga nanti kalau ada bargain purchase option, kemudian tingkat diskonnya menggunakan annuity due ya, bukan ordinary annuity. Kemudian tabel amortisasi untuk apa namanya menghitung amortisasi asetnya tiap akhir tahun ya. Kemudian bagaimana kita mengukur rate of use asset dan lease liability. Nah, mari kita lihat ilustrasi soalnya teman-teman ya. Nah, di sini kasus yang pertama teman-teman. Kasus yang pertama itu kalau expected value dari residual value-nya itu lebih tinggi daripada guaranteed residual value. Artinya perkiraan dari lesi atas nilai residual aset yang disewanya itu lebih tinggi daripada nilai yang digaransi, yang diminta digaransi oleh lessor. Ya. Jadi lessor minta asetnya digaransi sekian, ternyata expected value dari sang lesinya lebih tinggi. Ya. Nah, ini misalkan memang sifat perjanjiannya non-cancelable, tidak dapat di-cancel selama 5 tahun. Kemudian pembayaran saya dilakukan pada awal tiap tahun ya. Awal tiap tahun berarti namanya annuity due basis. Due basis ya. Kemudian nilai wajar asetnya adalah 100.000 ya. Sesuai ekonomis 5 tahun dan nilai residu yang digaransi adalah 5.000 euro. Nah, di sini expected value yang diperkirakan oleh PT IVA atas aset yang disewa adalah 6.000. Jadi ketika nilainya lebih tinggi, maka kita menggunakan guaranteed residual value. Ya. Kalau expected value-nya nanti lebih rendah, di contoh yang kedua nanti, itu harus ada tambahan, ya, probable residual value namanya ya, agar nilainya expected value akan minimal sama dengan guaranteed residual value gitu ya. Nah, ini tidak ada opsi perpanjangan masa sewa sehingga masanya tetap 5 tahun ya. Kalau ada opsi maka dia akan nambah gitu. Tingkat bunga income rental IVA 5%, tapi di sini juga ada tingkat bunga dari yang lessor yaitu 4%. Maka yang kita pakai adalah yang punya si lessor ini. Dan PT IVA mendiferensiasikan peralatan dengan metode garis lurus. Ini penting ya teman-teman ya. Metodenya karena kadang-kadang menggunakan garis lurus, kadang-kadang menggunakan metode sum of your digit ya. Itu akan berbeda metode perhitungannya. Dan perolehan asetnya apakah di awal tahun atau di pertengahan tahun itu juga teman-teman harus perhatikan ya bagian dari tahun tersebut ya. Nah, dari sini bagaimana cara kita menghitung pembayaran sewa setiap awal tahun untuk 5 tahun ini ya. Maka pertama-tama dari informasi ini kita tahu teman-teman ya, satu adalah nilai wajar sewa. Nah, nilai wajar dari aset yang disewakan berapa.
Dari soal nilainya berapa sih? Nah, ini dia 100.000. Ya, benar 100.000 euro ya. Kemudian ini kan istilahnya kalau daripada sudut pandang lessor, aset ini kan akan diserahkan untuk digunakan oleh lessee. Maka dia menyerahkan seolah-olah sebesar nilai wajar aset sewanya, tapi dikurangi dengan present value atau nilai sekarang atas nilai residual aset tersebut. Gitu ya. Tadi kan dibilangnya nilai residual yang digaransi adalah 5.000 ya. Maka 5.000 ini itu kan nilai yang 5 tahun mendatang ya. Jadi kalau ditarik maju di tahun sekarang, maka kita menggunakan angka faktor present value single amount ya. Untuk periodenya N-nya 5 tahun dan interestnya adalah 4% sesuai dengan tingkat pengembalian yang digendaki oleh lessor ya. Sehingga kita dapat angka present value-nya adalah 0,821 dikalikan 6.000 maka menghasilkan nih 4.109 menjadi faktor pengurang dari nilai wajar. Sehingga jumlah yang diperoleh lessor kalau misalkan dibayar semua saat ini oleh yang lessee maka dapatnya 95890. Nah, tapi kan nggak bayar sekarang nih ya. 95890 kan akan dibayar selama 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun. Bagaimana? Dan itu di awal tahun gitu ya. Makanya kita menggunakan angka faktor present value untuk due annuity gitu ya. Ya. 5 dan 4%. Maka ternyata ketemu angka 4,629. Sehingga angka 95 ini dibagi dengan 4,6 menghasilkan angka 20.711,13. Inilah yang kita sebut dengan lease payment. Jadi tiap tahun di awal tahun dia akan bayar 20.711 ya sang lesinya ini kepada lessor. Ya, jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi tadi pertama kita mengetahui nilai wajar aset, kemudian mengetahui nilai residunya, sehingga kita akan mendapatkan jumlah yang diperoleh lessor saat ini ya misalkan ya. Maka karena dibayarnya 5 tahun, maka kita harus selama 5 tahun ini bagaimana anuitasnya ya. Tiap tahunnya gimana. Maka ketemu angka 629 ini menjadi faktor pembagi dari 95 tadi ya. Hingga di setiap awal tahun dalam 5 tahun mendatang akan mendapatkan uang ya. Sang lesornya akan dapat uang dari lesi 50.711,13. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini pelan-pelan karena memang nih banyak sekali variabel yang harus diperhitungkan sehingga teman-teman harus bisa memilih nih. Kayak tadi antara tingkat bunga inkremental atau tingkat pengembalian. Apakah menggunakan 5% atau 4%? Kalau diketahui punyanya si lessor, kita pakai punya lessor karena memang ini punyanya si lessor kan yang utang kan si lessor gitu ya. Jadi lessee ngikutin aja ya. Dan listemnya tergantung nanti ada option untuk diperpanjang atau tidak ya. Kebetulan di soal ini tidak ada opsi perpanjang sehingga listemnya benar-benar sama persis dengan perjanjian sewanya itu 5 tahun. Nah, lanjut teman-teman ya, bagaimana kita membuat list amortization schedule ya. Tadi sudah ketahuan angka kewajibannya kan 95.890 nih di awal tahun, tapi langsung dibayar juga di hari itu sebagian yaitu 20.711,13. Sehingga dari 20 ini semuanya itu digunakan untuk mereduksi kewajiban dia ya. Nilai pokoknya ini 75.179. Nah, kemudian di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya, akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, karena akan ada pembayaran lagi nih 20.711, tapi sebelumnya harus hitung dulu nih interest expense-nya berapa ya. Berarti interest expense-nya adalah 4% ya dikalikan ini 75.179 gitu ya. Coba dihitung ada berapa tuh? Betul. 307,17 ya. Dan ini menjadi faktor pengurang bagi 20.711 ini. Sehingga angka yang akan dipakai buat mereduksi list liability-nya adalah 17 ya. Hingga 17 dikurangkan dari 75 menghasilkan angka 57. Nah, 57 ini menjadi basis perhitungan untuk interest di periode berikutnya. Ini ya 4% kali 57 dan seterusnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi bahwasanya lessee itu menyusutkan rate of use asset sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan atau BPO. Jadi kalau ada bargain purchase option, maka lessee itu akan menyusutkan rate of use asset itu selama masa manfaat aset tersebut karena toh memang akan dibeli gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak ada BPO, tidak ada bargain purchase option, maka lessee hanya menyusutkan atau mengamortisasi sebesar masa sewanya saja ya, tidak masa
ekonomi dari aset itu. Jadi misalkan masa ekonomisnya adalah 10 tahun, tapi sang lesi hanya menyewa 7 tahun, ya. Kalau ada opsi beli, maka dia akan menyusutkan selama 10 tahun. Tapi kalau tidak ada opsi beli, maka dia hanya menyusutkan selama masa sewa, itu 7 tahun. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana pencatatannya di awal tahun, list commencement ya, pembayaran pertamanya kita ngakui dulu rate of use asset dan list liability ya, sebesar ini sama-sama ya debit kreditnya. Kemudian ada pembayaran pertama, list liability debit, kreditnya cash 20.711,13 tuh. Nah, bagaimana Pak di 31 Desember 2019 kita akan mengakui interest expense ya pada list liability ya, ya gitu ya. Ini tadi angka yang 30. Ini masuk ke sini gitu ya. Kemudian juga mengamortisasi rate of use asset ya sebesar, kebetulan karena metode garis lurus berarti 95 dibagi dengan 5 ya, 95890 bagi 5 sekitar 19,1. Ini ajudan yang selalu dicatat oleh lesi selama masa kontrak ya. Jadi tiap akhir tahun akan ada pencatatan bunga, tiap awal tahun akan ada pembayaran lease liability. Nah, ini makanya teman-teman harus jeli nanti bagaimana ayat jurnal tanggal 1 Januari 2020. Nah, itu pertanyaan saya. Anda bisa jawab nggak? Nanti ya, saya tanyakan di kelas ya. Bagaimana pencatatan si lesi ini di tanggal 1 Januari 2020 setelah mempertimbangkan ada pencatatan transaksi interest expense pada lease liability di akhir tahun 2019. Tolong pikirkan ya. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana kalau pada akhir sewa itu ada opsi, ada pembelian, maka tinggal dapat equipment dan mengeluarkan cash sebesar nilai residunya yang digaransi 5.000. Tapi jika tidak ada opsi untuk beli, maka ya udah asetnya dikembalikan dari lesi ke lesor tanpa ada pencatatan. Karena sebetulnya lesi itu hanya mencatat right use of asetnya, aset berupa hak gunanya saja, bukan aset fisiknya dari equipment tersebut. Ya. Itu ya teman-teman berkaitan dengan akuntansi untuk lesi di mana expected value-nya lebih tinggi dari guaranteed value. Baik, jangan kemana-mana sahabat muda. Nantikan video berikutnya kita akan melihat contoh ketika expected value-nya lebih rendah atau di bawah guaranteed residual value. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.